Selamat siang semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Melda Sulistyo Salsaputri, nomor absen 22 dari kelas 10 MIPA 5. Nah, kali ini saya mau berpresentasi mengenai materi geometri bidang data. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita melihat peta konsep terlebih dahulu. Apa saja sih yang akan saya jelaskan pada pematerian kali ini? Nanti saya akan menjelaskan mengenai pengertian titik, pengertian garis, pengertian aksioma garis, pengertian bidang, lalu juga ada kedudukan titik terhadap garis, dan yang terakhir kedudukan garis terhadap bidang. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yakni pengertian titik. Seperti yang bisa teman-teman lihat pada slide, titik merupakan bagian terkecil dari objek geometri karena tidak memiliki ukuran tertentu, baik panjang, lebar, maupun tebal. Titik biasanya disimbolkan dengan kalian tahu pastinya, dan diberi nama dengan huruf kapital. Suatu titik akan menunjukkan posisi atau letak tertentu dari objek. Jadi, kalau ada posisinya di sini, nah nanti itu dikasih titik seperti itu, teman-teman. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yakni pengertian garis. Nah, garis itu merupakan himpunan atau kumpulan titik-titik yang tidak berujung. Nah, di sini saya menampilkan beberapa gambar. Saya akan bahas yang pertama, yakni sinar garis. Nah, sinar garis ini merupakan garis yang hanya memiliki pangkal tanpa adanya ujung. Lalu ada segmen garis. Ya, nah segmen garis ini jika garis tersebut memiliki pangkal dan ujung. Seperti itu. Jadi, kalau yang tanpa ujung itu sinar garis, yang memiliki pangkal dan ujung itu segmen garis. Lanjut ke pembahasan ketiga, yakni pengertian aksioma garis. Nah, geometri sistem aksioma pertama kali itu diperkenalkan oleh Euclides yang menjadi landasan pemikiran geometrika klasik gitu. Istilahnya kayak pencetus pertamanya gitu. Nah, dalam geometri ruang ada 3 buah aksioma yang penting. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yakni yang pertama ada aksioma 1. Nah, aksioma 1 ini melalui 2 buah titik sebarang hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Nah, di sebelah kanannya sudah terdapat gambarnya yang saya tunjukkan pada slide. Nah, yang kedua ada aksioma 2. Jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai 2 titik persekutuan, maka garis itu seluruhnya terletak pada bidang. Nah, gambarnya bisa dilihat pada sebelah kanan tulisan atau kalimat, maaf. Lalu yang ketiga ada aksioma 3. Kalau aksioma 3 ini itu melalui 3 buah titik sebarang atau ketiga titik itu tidak terletak pada sebuah garis lurus. Beda ya sama aksioma 1. Kalau aksioma 1 kan dibuat di sebuah garis lurus, tapi kalau aksioma 3 itu tidak terletak pada sebuah garis lurus. Nah, gitu. Kita lanjut aja ke materi yang keempat, yakni pengertian bidang. Bisa dilihat juga pada slide, kalau bidang adalah permukaan datar dan 2 dimensi. Sebuah bidang adalah analog 2 dimensi dari titik 0 dimensi, garis 1 dimensi, dan ruang 3 dimensi. Bidang dapat muncul sebagai sub-ruang dari ruang dimensi yang lebih tinggi, misalnya
dinding ruangan, atau berdiri sendiri seperti pada geometri Euclides. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yakni ada kedudukan titik terhadap garis. Nah, kedudukan titik terhadap garis bisa dibedakan menjadi dua, yakni titik terletak pada garis dan titik terletak di luar garis. Bisa dianalogkan seperti burung yang hinggap di kabel listrik. Sudah saya tunjukkan gambarnya di sebelah kiri kalimat. Jadi, untuk burung yang hinggap di kabel listrik yang ditandai oleh lingkaran merah, ini dianggap titik yang terletak pada garis. Sedangkan burung yang belum hinggap di kabel listrik itu merupakan titik yang terletak di luar garis. Seperti itu. Mohon dimahami. Lalu kita langsung saja ke pembahasan yang keenam, yakni ada kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap bidang dapat dibedakan menjadi tiga, yakni terletak pada bidang, sejajar bidang, dan garis memotong bidang. Nah, di situ sudah saya tampilkan gambar-gambarnya di sebelah kanan, kiri, dan yang paling bawah. Oke, sebuah garis dikatakan terletak pada bidang jika setiap titik pada garis tersebut juga terletak pada bidang. Gambarnya ada di sebelah kanan kalimat. Nah, lalu sebuah garis dikatakan sejajar jika garis dan bidang tidak mempunyai satu pun titik persekutuan. Lanjut, sebuah garis dikatakan memotong bidang jika garis dan bidang mempunyai satu titik persekutuan yang dinamakan titik potong atau titik tembus. Nah, di sini ada macam-macam kedudukan garis pada bidang, bisa dilihat pada slide dan bisa dibaca sendiri oleh teman-teman. Nah, ternyata pematerian kita atau penjelasan yang saya berikan cukup di situ. Kita beralih ke soal-soal yang ingin saya berikan kepada teman-teman semuanya. Nah, soal yang pertama Anda perhatikan gambar kubus ABCD EFGH di bawah. Nah, pada gambar di samping rusuk AB sebagai wakil dari garis G. Di situ sudah terdapat garis berwarna merah ya. Nah, lalu tugasnya yakni sebutkan rusuk kubus yang A berpotongan, yang B sejajar, C bersilangan. Lanjut ke soal yang kedua, yakni tetap soalnya seperti yang pertama, yakni tentang kubus ABCD EFGH. Nah, jika garis AB sebagai wakil dari garis G, maka tentukan yang A titik sudut kubus yang terletak pada garis G, yang B titik sudut yang berada di luar garis G. Seperti itu. Nah, ternyata presentasi saya kali ini cukup sampai di situ saja. Mohon maaf jikalau banyak sekali kesalahan pada pengucapan ketika saya menjelaskan materi pada kali ini. Saya berterima kasih kepada Pusakung karena telah memberikan kesempatan saya untuk berpresentasi. Dan karena waktu presentasi saya sudah selesai, saya akan tutup dengan Param Santi, Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.